Baik, selamat malam Bapak. Saya atas nama Rolando Fongtal dengan NIM 2003030106. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review makalah buku yang keempat tentang wanita dalam perubahan sosial. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, hak perempuan pergerakan. Setelah lebih dari 7 dekade kemerdekaan, ini diharapkan bahwa beberapa laporan tentang gerakan hak-hak perempuan di India telah ditulis. Sebagian besar dimulai dengan menulis anteseden gerakan dalam upaya reformasi pada masa kolonial. Meskipun ada hampir bulat bahwa pendapat orang-orang reformasi membentuk ini, upaya partisipasi perempuan dalam gerakan anti kolonial adalah disorot. Hampir semua penulis sejarah gerakan menandai kegiatan seputar pembentukan Komite Status Perempuan di India CSWI pada tahun 1971 dan laporan berikutnya pada tahun 1975 sebagai awal dari gerakan hak-hak perempuan terpadu di India merdeka. Baik, yang kedua, wanita di India. Ada sejumlah pandangan tentang status perempuan India. 3 dari model ini diberikan sebagai berikut. Yang pertama, wanita dilahirkan untuk peran tertentu. Mereka seperti ibu-ibu pertiwi, merangkul, tak berujung, dan protektif. Yang kedua, versi yang lebih canggih dari model ini membawa kelembagaan dan faktor sosiologis. Yang terakhir, model yang lebih modern membawa efek nasionalis pergerakan. Dalam model ini, posisi wanita di India saat ini adalah de jure salah satu yang paling maju. Oke, yang berikut 2 sektor. Dengan keragaman pandangan seperti ini, dan harus diakui bahwa tidak ada yang dikatakan benar-benar salah memilih tindakan, tidak bisa hanya menjadi sulit tetapi mendung. Ada orang yang mau berkonsentrasi pada perubahan sikap, mereka yang ingin membuat wanita menjadi subjek seperti baja atau tambang dengan menteri dan lobby. Mereka yang merasa bahwa kebutuhan wanita dapat terpenuhi jika bersalin dan layanan kesejahteraan anak dibuat efisien dan tersedia, dan akhirnya yang berpikir bahwa tidak ada wanita yang memilikinya sebaik wanita India. Mitos lama dan realitas baru. Pada tingkat di mana kebijakan dibuat, para pembuat keputusan itu sendiri harus dididik ulang. Laporan oleh Komite Status Wanita di India mengidentifikasi bahwa mitos dan mulai menjelajahinya. Misalnya ada mitos berikut. 1. Pengertian bahwa itu adalah ketentuan-ketentuan kasus yang dibuat untuk kemasalahan pekerja mereka. Yang kedua, produktivitas perempuan lebih rendah dari laki-laki dan maka upah harus lebih rendah. Yang berikut, yang kedua, mil untuk pergi. Selaras dengan perkembangan zaman, Komite Status Perempuan di India telah mengeluarkan studinya yang solid dan terdokumentasi dengan baik secara bersamaan dengan perayaan Tahun Perempuan Internasional. Laporan mengasumsikan signifikan besar karena ini adalah studi komprehensif pertama semacam ini dilakukan di India sejak kemerdekaan, atau dalam hal ini pernah, dan oleh karena itu harus disambut sebagai dasar dan membentukkan titik referensi untuk semua diskusi masa depan tentang masalah perempuan. Jauh dari menjadi tempat terinspirasi, lip wanita untuk pribadi kebahasaan patut dipuji atas ketelitian surveinya dan ketenangan nadanya. Yang berikut, bab 3, globalisasi keluarga. Untuk menyimpulkan alasan untuk judul bab ini dan pernyataan bahwa tujuan Kairo adalah untuk mendahului KTT sosial dan konferensi wanita Beijing, sekarang dapat dibuktikan oleh makalah yang berasal dari sekretariat KTT Ekonomi dan makalah strategi. Komisi Sosial untuk Asia dan Pasifik disiapkan pada tahun 1992 terus terang mengidolakan keluarga dan bertentangan sendiri sebelumnya bukti di fungsionalitasnya yang berkembang di bawah tekad rapid perubahan sosial ekonomi. Dan bab yang terakhir, bab 4, gerakan perempuan di India. Gerakan perempuan di India memiliki sejarah kotak-kotak
selama ratusan tahun. Itu melewati banyak fase dari front persatuan hingga fragmentasi, penyebaran, dan sekarang mungkin harapan baru, konsolidasi. Sebentar lagi saya juga mengambil dari pengalaman saya sendiri tentang gerakan ini pada akhir abad ke-20. Ada banyak buku dalam bahasa Inggris dan regional bahasa mendokumentasikan gerakan melalui analisis ilmiah dan narasi tangan pertama dari para peserta. Saya telah memilih beberapa di antaranya akun yang telah muncul sebagai ilustrasi sejarah non-linearnya, evaluasi kritis, dan konteks. Kami telah saat ini mencatat keragaman dan kompleksitas bagaimana pertanyaan perempuan itu dimunculkan di tempat yang berbeda di berbagai daerah pada abad ke-19 dan sering menyembunyikan hubungan yang diperebutkan dengan kini dan gerakan progresif lainnya. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Sekurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih.